Bu Sufini, silakan. Monggo, silahkan Kak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Monggo dibuka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa bertatap muka pada ruang Zoom meeting dalam acara Diklat yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua yang diadakan oleh PAC Pergunung Latihan Rawangan Jawa Timur yang hari ini akan dipandu oleh Ibu Sufini, ada juga Ibu Ketua Ibu Yana, dan juga ada teman-teman hebat di seluruh Indonesia insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, dan juga kesehatan sehingga kita masih diberikan waktu untuk bertatap muka meskipun di sekarang kondisinya ada yang masih di jalan, ada yang di rumah, ada yang masih menyempatkan waktu meskipun pakai HP. Saya sangat berterima kasih kepada Bunda dan Bapak Guru di seluruh Nusantara yang sudah hadir. Yang pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke dari zaman dan terang benderang yaitu agama Islam. Dan di sini kita sebelum pada acara inti kita akan menyanyikan lagu dulu Indonesia Raya. Kita berdiri sejenak dan kita menunduk sejenak untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf sinyalnya agak terganggu.
Di konon apa untuk pokok next. Next now. Indonesia. Mana kene? Oh. Selanjutnya, acara kedua yaitu kita sambut Ketua Pergunung dari Patian Rowo Nganjuk Jawa Timur kepada Ibu Yana SPDI. Kami haturkan untuk mengucapkan satu atau patah dua kata agar peserta pada siang hari ini bisa lebih bersemangat dan sampai selesai mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Silakan untuk Bunda. Ya, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Kakak Supini, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi teman-temanku semua yang ada di baik wilayah ataupun yang dari luar daerah. Terima kasih antusiasnya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim kami, teman-teman hebat Ibu Sufini dan Ibu Fitria. Perlu kalian ketahui, bagi semua peserta diklat hari ini, Bu Sufini dan Kakak Fitria ini profilnya sangat bagus. Mereka berdua itu aktivis, bukan hanya di bidang pendidikan, namun beliau punya banyak keahlian dan banyak bakat yang lain. Kalaupun kalian nanti ada kendala, jangan merasa takut ya. Sepertinya tadi sebelum mulai sudah banyak yang takut kalau ada tugas, takut yang nggak nyambung. Tenang saja, insya Allah kami semua akan membantu. Kebersamaan kita jangan hanya putus di sini. Jadi semangat belajar dulu, nanti bersama-sama kita menjadi lebih baik. Terima kasih saya sampaikan. Semuanya selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bunda Yana atas sambutannya dan juga memberikan motivasi untuk kita semua dalam belajar pada siang hari ini. Oke, langsung saja untuk tema yang pertama akan diisi oleh Bunda Sufini, SPD MA. Beliau adalah praktisi, organisatoris, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam dunia pendidikan karena beliau juga pernah menjadi pengasuh di pondok pesantren Miftahul Ulang Lawak. Selain itu juga beliau memegang beberapa jabatan di lembaga beliau dan juga dipercaya oleh lembaga Miftahul Ula Pondok Ngelawak sebagai pemegang, mungkin bisa dianggap tangan kanan ya beliau itu. Pegangannya komputer, pensil, kadang uang. Ya, inilah Bu Sufini, SPD MA. Kami persilakan untuk
memberikan ulasan tentang materi pertama, yaitu pengantar modul ajar dari MTS, MI, dan MA. Silakan untuk waktunya saya haturkan. Oke, terima kasih banyak Kak Fitri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua peserta diklat dari seluruh penjuru Indonesia. Insya Allah, Alhamdulillah siang hari ini bisa bersama dengan kalian semua. Ini adalah hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa kita bisa belajar bersama-sama. Tentunya kami dari PAC Pergunu Patian Rowo mengucapkan terima kasih banyak atas semangatnya dan kepercayaannya pada kami sehingga panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan iklat pada pagi hari ini. Oke, peserta iklat yang berbahagia, izinkan saya untuk share materi pada siang hari ini. Oke. Para peserta diklat yang berbahagia, siang hari ini kita hari pertama dalam diklat kita yakni pembuatan modul ajar. Nah, maka saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengantar pembuatan modul ajar kurikulum berbasis cinta. Nah, apa itu modul ajar? Nah, modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, kita sebagai pendidik maka perlu adanya modul ajar. Sehingga ketika kita mengajar anak didik kita, kita memiliki tujuan yang pasti. Sehingga modul ajar ini akan sangat membantu kita bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Maka modul ajar ini dibuat untuk apa? Untuk membantu proses belajar mengajar kita ketika di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting di sini, konsep kurikulum berbasis cinta. Nah, di sini kita akan membahas tentang pancacinta. Nah, mungkin teman-teman peserta diklat sudah pernah mengikuti sebelumnya apa itu kurikulum cinta, maka akan kenal yang namanya pancacinta, di mana 5 cinta ini menjadi fokus utama dalam kurikulum berbasis cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan. Karena kita mayoritas orang Islam, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi prioritas pertama dalam konsep kurikulum berbasis cinta. Nah, cinta itu seperti apa? Maka akan kita tuangkan kepada panca cinta ini. Yang pertama, cinta kepada Tuhan. Dengan adanya pembelajaran nanti, kita akan tahu, oh ternyata Allah itu menciptakan ini, Allah menciptakan itu, dan lain sebagainya. Sehingga tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara ikhlas, bukan secara paksaan, bahwa apa yang kita ada di sekitar kita, pengetahuan dan lain sebagainya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah cinta ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita ada ilmu pengetahuan di sini, bagaimana kita mencintainya? Kita mencintai ilmu pengetahuan sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada manusia, bahwa manusia memiliki akal untuk berpikir. Nah,
ilmu pengetahuan inilah yang nantinya cinta kita perdalam. Selanjutnya adalah cinta lingkungan. Peserta diklat yang berbahagia bahwa cinta lingkungan sekitar kita menjadi hal yang keharusan pada saat ini, dewasa ini. Karena apa? Lingkungan sekitar kita ternyata banyak yang rusak. Nah, menumbuhkan cinta lingkungan itu bagaimana? Ketika di dalam nanti modul ajar kita, di dalam materi pembelajaran kita masukkan cinta lingkungan. Selanjutnya adalah cinta sesama manusia. Ingat bahwa kita tidak hanya cinta kepada Allah, tetapi kita juga harus cinta sesama manusia. Kita adalah manusia, makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Maka cinta sesama manusia ini juga akan nanti ditumbuhkan di dalam konsep kurikulum berbasis cinta. Yang selanjutnya adalah cinta bangsa dan tanah air. Nah, ini yang menjadi fokus bahwasannya kita sebagai manusia bukan hanya cinta ke sesama manusia, tetapi bentuk cinta kita kepada Allah adalah salah satunya cinta kepada bangsa dan tanah air. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, ketika panca cinta itu sudah muncul, sudah ada di dalam kurikulum ini, maka tujuan kita dalam komponen-komponennya apa? Tujuan dulu. Tujuan modul ajarnya yang pertama apa? Jelas, membantu guru ketika kita mengajar di kelas. Membantu kita sebagai pendidik untuk mengajar materi-materi pembelajaran yang kita ampu. Yang selanjutnya mempermudah peserta didik untuk belajar. Kenapa bisa mempermudah peserta didik? Karena di dalam modul ajar ini nanti kita juga pasti akan menyangkutkan kepada metode dan model pembelajaran yang pas untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah menanamkan karakter positif. Nah, panca cinta di sini ditanamkan di dalam karakter positif siswa-siswi kita, peserta didik kita, bagaimana kita peserta didik kita memiliki karakteristik yang positif. Selanjutnya komponen modul ajar apa saja? Ini adalah topik utama kita, bahwa modul ajar kita salah satunya harus memiliki komponen-komponen ini. Nah, Bapak Ibu, dalam komponen modul ajar ini bisa dikembangkan. Jadi tidak harus sesuai plek di sini, tapi bisa ditambah. Nah, misalkan nanti di bawah, terutama materi dan metode. Nah, komponen yang pertama adalah identitas modul. Misalkan saya adalah pengajar geografi di Madrasah Aliyah Miftahul Ula. Maka identitas modul saya adalah geografi kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahul Ula. Nah, ini adalah identitas modul. Ketika kita membuka, maka kita akan tahu, oh ini adalah modulnya matematika, ini adalah modulnya geografi, ini adalah modulnya IPA, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, CP ini di kurikulum Kemenak sudah tertata rapi, sehingga capaian pembelajaran bisa Bapak Ibu peserta diklat lihat. Nanti CP tentang matematika di MI kelas 1 misalkan, atau CP matematika di MTS atau di MA.
Selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, setelah capaian pembelajaran kita tulis, kita ingin pembelajarannya seperti apa? Capaian tadi apa yang ingin kita capai ketika kita sudah memberikan materi pembelajaran tersebut? Maka susun tujuan pembelajaran Bapak Ibu seperti apa? A, B, C, D, E. Misalkan seperti itu. Nah, nanti di prakteknya kita akan lebih spesifik menjelaskannya bagaimana menyusun TP ataupun ATP dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi. Nah, Bapak Ibu, ketika memasukkan materi di modul ajar, ini silahkan materinya secara umum atau materinya secara spesifik. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar ini materi boleh dimasukkan. Silahkan dengan materinya apa. Misalkan kalau saya di geografi kelas 11 adalah materi tentang mitigasi bencana. Maka materi A, B, C, D, E sub bahasan dari mitigasi bencana tadi apa. Nah, di sini boleh Bapak Ibu nanti di materinya itu buat sedemikian rupa, ada gambar dan lain sebagainya, terutama nanti ketika di PAUD, di TK, RA, maka modul ajar ini dibuat harus menarik. Tetapi kalau di MI, MTS, MA, karena siswa-siswa sudah memiliki pengetahuan secara luas, maka beda. Kebanyakan di modul ajar MI, MTS, MA itu nanti modulnya adalah kebanyakan materi di situ. Nah, terus Bapak Ibu selanjutnya adalah metode. Metode apa yang panjenengan sesuai dengan materi yang diajarkan tadi? Maka taruh di situ. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mencakup asesmen, penilaian. Penilaian ini sangat konkret Bapak Ibu. Jadi di KTK nanti saya terutama nanti besok saya jelaskan tentang asesmennya itu apa saja, bagaimana, dan mencakup apa saja. Lebih dalamnya akan dibahas di materi besok. Selanjutnya bagaimana langkah penyusunannya? Jelas, yang pertama panjenengan menentukan capaian pembelajaran. Jadi siapkan CP-nya dulu Bapak Ibu. CP-nya disiapkan, panjenengan nanti ambil mata pelajaran apa. Kalau Bu MI misalkan panjenengan guru kelas misalkan, maka panjenengan ambil materinya di bahasa Indonesia misalkan. Nah, maka cari CP-nya dulu. Setelah CP-nya ada, susun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya adalah menentukan aktivitas belajar. Nah, di sini langkah-langkah pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya kita mulai. Misalkan panjenengan dalam materi itu butuh 4 jam pelajaran. Nah, padahal kita satu pertemuan ada 2 jam pelajaran. Berarti ada 2 kali. Kalau di RPP dulu, kurikulum merdeka yang dulu, itu kan 1 RPP untuk 1 kali pertemuan. Tapi kalau kurikulum cinta di modulnya ini, dengan semua bisa menggunakan di 1 modul ajar. Jadi untuk berkali-kali pertemuan, misalkan ada 6 jam pertemuan, berarti kita butuh 3 kali pertemuan. Maka di sini di aktivitas pembelajarannya ini nanti akan ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Selanjutnya menyusun asesmen. Setelah pembelajaran tadi, bagaimana alur dan pembelajaran yang sudah disusun, maka ada asesmennya, penilaiannya bagaimana yang Bapak Ibu ambil. Nah,
karakter pembelajaran di kurikulum berbasis cinta. Yang pertama adalah humanis. Jadi Bapak Ibu, karakter pembelajaran kita jangan tegang-tegang terhadap peserta didik. Jadi secara humanis. Yang kedua adalah kolaboratif. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika di dalam kelas, kita dengan siswa kolaboratif. Nah, jadi tidak hanya guru yang berbicara, tidak hanya siswa satu yang berbicara. Maka karakter pembelajaran di sini harus kolaboratif. Terus aktif, bermakna, dan yang terakhir pasti menyenangkan. Jangan sampai dalam pembelajaran ini sangat membosankan misalkan. Berarti panjenengan harus cari metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran panjenengan. Jadi jangan sampai ketika mengajar matematika di jam terakhir itu sangat membosankan sekali. Jangan panjenengan pakai yang ceramah. Maka cari yang aktif agar anak-anak bisa maju, membuat kuis dan lain sebagainya. Contoh implementasinya seperti apa? Di guru mengaitkan materi dengan sikap peduli, gotong royong, dan cinta lingkungan. Jadi materi-materi yang kita berikan kepada siswa itu kita masukkan Pancacinta tadi. Nah, jadi Pancacinta tadi tidak harus semuanya masuk di dalam materi kita. Kita kaitkan di situ tidak semuanya. Boleh hanya satu saja, boleh dua. Kalau ke semuanya bagaimana, Bu? Boleh. Nah, jadi tidak diharuskan untuk semuanya, tapi harus ada di dalamnya Pancacinta tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu peserta diklat, modul ajar berbasis cinta ini membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkarakter. Sehingga putra-putri didik kita nanti ketika sudah menerima materi dari kita, memiliki benar-benar memahami. Dan mereka memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam Pancacinta tadi. Terima kasih. Itu adalah materi pertama kita. Saya kembalikan ke moderator, Kakak Fitri. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sufi yang sudah memberikan materi yang sangat menarik untuk mempermudah pembuatan modul ajar. Oke, selanjutnya saya akan menambahi tentang mungkin yang lebih spesifikasi pembuatan modul ajar yang harus dipersiapkan untuk tingkat PAUD, RA, KB, ataupun TK. Oke, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang kurikulum berbasis cinta yang hal ini termasuk mungkin bisa dibilang baru ataupun bisa dibilang hal yang fresh seperti itu. Tapi sebenarnya kurikulum ini untuk kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sudah kita laksanakan pada proses pembelajaran, tapi mungkin namanya memang yang betul belum spesifikasi pada nama kurikulum berbasis cinta seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan mengupas sedikit kenapa sih kok ganti lagi menjadi kurikulumnya berbasis cinta atau KBC bahasa kerennya. Sebenarnya ini juga sudah masuk ya, seperti cinta kepada Allah, itu kita sudah terapkan pada setiap hari kita berdoa, membaca surat-surat pendek, itu kan sudah
bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Dan kita juga sering di dalam materi kita, siapa yang menciptakan kita, mata, hidung, ataupun alam sekitar, itu sudah masuk pada berbasis cinta ataupun hablu minallah ya, seperti itu. Tapi masih belum kita spesifikasikan bahwa itu sudah masuk pada kurikulum berbasis cinta. Oke, selanjutnya di slide kedua, mengapa sih kurikulum berbasis cinta itu penting? Nah, sebenarnya untuk kurikulum berbasis cinta ini sudah kita laksanakan ya, tapi mungkin praktisnya atau nama-namanya masih belum ada di dalam lembar modul ajar atau RPP secara spesifikasi. Oke, yang pertama ialah karena adanya bullying yang mungkin hal yang biasa, tapi kalau kita biarkan nanti akan membuat anak psikisnya atau mentalnya itu kurang bagus untuk perkembangannya, apalagi di tingkat anak TK, PAUD itu masih sangat riskan. Yang kedua karena adanya kekerasan seksual, bukan contohnya pegang-pegang itu juga sesuatu yang riskan apabila guru belum mengajarkan tentang seperti itu, yang tidak boleh dipegang, yang mana, yang boleh disentuh, yang mana. Nah, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu terjadinya kekerasan fisik. Biasanya anak jahilnya cuma guyon, tapi lama-lama nanti bertengkar, bisa berkelahi, seperti itu. Dan selanjutnya adanya pungli atau jual beli, atau ada biasanya diperjualbelikan. Dan juga yang terakhir adalah gaya kepemimpinan yang induktif. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang dalam antara pembelajaran dan akademis itu harus ditransformasi. Nah, di sekolahan difokuskan pada kurikulum berbasis cinta yang diharapkan kurikulum ini mampu menjembatani agar yang terjadi pada realitanya itu bisa diperkecil seperti itu. Nah, itu caranya bagaimana? Yang pertama yang di bawah itu menjadi ruang penjumpaan manusia, yaitu menumbuhkan kasih sayang, menguatkan empati, membangun relasi dan bermakna, dan menumbuhkan karakter yang mulia, di mana karakter berbasis cinta ini bisa lebih mengena bukan hanya teori tapi lebih pada hatinya anak-anak. Nah, bagaimana caranya agar sesuatu proses pendidikan itu bisa lebih bisa mengetuk hatinya anak-anak. Nah, ini nanti yang konsep ibu gurunya, bagaimana siswa itu agar bisa lebih masuk dalam hatinya tentang perilaku atau materi yang akan kita ajarkan dalam setiap hariannya di sekolah. Jadi KCP itu bukan hanya tentang mengajar dengan hati, tapi lebih dari itu menyentuh hati untuk menghidupkan ilmu. Jadi ilmunya tidak hanya disukai, tapi dimasukkan ke dalam hati dan menjadi sebuah akhlak kalau dalam bahasa Qur'annya. Oke, lanjut ke materi slide kedua ya, yaitu tentang dinamika kurikulum Indonesia di pasca reformasi. Nah, kita lihat ya, bahwa perjuangan kita itu sebenarnya pusing sekali apabila kita memikirkan tentang kurikulum yang sering berganti-ganti. Jadi yang pertama dulu kurikulum 2024 yang disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Itu aja belum sampai ke akarnya, kita belum sampai paham betul sampai 100%, ganti lagi menjadi kurikulum KTSP, tingkat satuan pendidikan. Apalagi itu, nah sebenarnya juga oncek-oncekan atau masih dalam KBK tapi masih dikemas lagi dalam wadah KTSP. Di KTSP itu juga dionceki lagi, wadahnya diganti lagi. Padahal isinya sama, tapi dengan wajah baru, formasi baru, Bu Guru bingung lagi untuk membuat sebuah kurikulum yang terbaru. Dan sekarang
yang terbaru lagi atau teranyar, ter-up to date ya, yaitu tentang kurikulum Merdeka yang kemarin hanya berumur beberapa tahun ya. Padahal bukunya sudah semua beli dari guru-guru di Nganjuk ya, mungkin juga guru yang lainnya juga sudah beli. Bukunya sangat tebal, TKA TKP sangat tebal. Ternyata hanya digunakan apa? Tidak sampai 1 tahun sudah ganti lagi ya. Nah, itulah sebuah revolusi perjalanan kurikulum di Indonesia. Sebenarnya prakteknya sih, kalau saya yakin kalau guru-guru di kelasnya itu wes gak penting ngoten niku sebenarnya aku ngulang. Betul nggak Bu Guru? Tapi ya namanya apa ya? Namanya tuntutan dan kita juga punya struktur jadi kalau di atas bilang kurikulumnya ganti ya